Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Silahkan duduk saudara yang kasih Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar? Luar biasa? Biasa di luar? Luar biasa tentunya ya. Saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang tetap kuat dalam segala keadaan. Ya, badai boleh menerpa, tapi kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali yang mengatasi badai. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Suwito bersama dengan ya Pak Rubin dan teman-teman hamba-hamba Tuhan di sini yang mengizinkan saya melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa ini bukan kebetulan, bukan juga rancangan manusia, ya, tapi ini adalah sebuah kehendak Allah yang harus terjadi dalam hidup kita dan kami yakin ya semua kita akan mengalami berkat Tuhan kalau kita sungguh membuka hati di hadapan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, selamat berjumpa ya. Masih ingat saya kan? Bukannya biksu ya, pendeta ya. Nama saya Satria, supaya yakin dan bukan baja hitam, baja putih, darah Yesus sudah basuh saya. Saya menggembalakan di Kota Bogor, ya. Saya juga menggembalakan di GBI tentunya, dan kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya, saya senang sekali dan saya bangga sekali bisa ada di tengah saudara, karena saya percaya jemaat ini adalah jemaat yang sungguh dipakai Tuhan. Ya, Pak Julius, Pak Rubin, Pak Suwito bersama dengan seluruh teman-teman saya sudah melihat dan bapak-bapak inilah yang menjadi menjadi teladan buat saya. Justru sebetulnya saya yang harus belajar. Ya, tapi biarlah pagi hari ini firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Siap diberkati? Amin. Saya minta satu syaratnya kalau siap diberkati. Buka hati terhadap firman. Amin. Jangan lihat siapa yang ngomong di depan. Mungkin saudara lihat silau-silau dikit nggak apa-apa lah ya. Ya, jangan lihat siapa yang ngomong di depan karena ketika Bileam ditegur sama keledai pun kalau dia buka hati maka sesuatu yang besar terjadi. Amin. Ya, nah saudara yang kasih Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah menjadi penjala manusia sesuai dengan Gereja Bethel Indonesia yang sedang merayakan ke-47 tahun ulang tahunnya. Ya, di mana bulan Oktober selalu menjadi bulan misi bagi Gereja Bethel Indonesia. Kita pun di tempat ini ya diberikan tema menjadi penjala manusia. Mari saya ajak kita semua membuka kebenaran firman Allah dari Markus 1 ayat 17. Di depan sudah ada, kalau saudara mau lihat di PowerPoint saya persilakan. Ya, yuk sama-sama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bicara tentang kalimat ini, di situ dikatakan Yesus berkata kepada kita semua, mari, dia mengajak kita semua. Ayo, mari, datang. Butuh respon dari kita untuk datang kepada dia. Mari, ikutlah aku, butuh penyerahan. Orang gak mungkin ikut kalau dia gak mau menyerahkan. Ya, dia menyerahkan, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan setelah kita datang kepada Yesus dan kita meresponi panggilannya, kita ikut dia, maka Tuhanlah yang akan mengubahkan kita. Saudara, saya nggak bermimpi menjadi seorang pendeta. Ya, lagi kecil saya ditanya mau jadi apa, tentu mau jadi yang lain, mau jadi guru, nggak mau jadi guru, nggak mau jadi pendeta, maunya jadi dokter, jadi insinyur, tukang insinyur kayak Sidul begitu ya. Terus mau jadi apalah yang lain, yang kiblatnya tentu kepada uang dan uang dan uang mungkin, ya. Nah, tetapi ketika Tuhan memanggil saya kurang lebih di tahun 85, Tuhan panggil saya bilang, oh Tuhan salah ini. Tapi terus saya coba lari dari Tuhan, saya nggak mau, saya terus kerja, saya terus bisnis, saya terusin. Ya Tuhan terus panggil saya dan panggilannya itu tetap buat saya. Sampai suatu saat Tuhan menyatakan dengan jelas kepada saya bahwa saya tidak punya pilihan selain mengikut dia dengan sungguh. Mulai saat itu saya serahkan hidup pada Tuhan dan barulah saya mengerti waktu itu. Oh, inilah arti dari sebuah perubahan. Bahwa Tuhan mau menjadikan saya penjala manusia. Bukan penjala, itu yang tadi. Yang lain-lain itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari, saya ajak kita buka kebenaran firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Ayat ini bicara dengan lebih lengkap kepada kita tentang percakapan yang akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia.
Ya, di dalam Lukas 5 ayat yang pertama sampai yang 11, kita baca bergantian. Tolong baca dengan suara yang keras karena firman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, di depan sudah ada, kalau saudara kesulitan, kalau Alkitabnya musim hujan nempel-nempel, ya, di sini udah terbuka luas ya, lebar. Saya akan baca yang ganjil, tolong saudara baca ayat yang genap dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Silakan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 11 sama-sama. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Ya, perikop ini jelas sekali mengajar kepada kita dan memberikan sebuah gambaran yang nyata. Bagaimana Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Simon Petrus dan Andreas bersama Yakobus, Yohanes, teman-teman mereka yang adalah nelayan. Tuhan Yesus menggambarkan sebuah metafora, yaitu menjadi penjala manusia. Tentunya tidak hurufiah, tidak sesuai dengan apa adanya. Kita terus jadi penjala manusia, bawa jaring terus kita pasang di sebelah sana, kita tarik, kita tangkap orang kayak Spider-Man begitu. Ya, tentu tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran perubahan kehidupan dari seorang yang bernama Simon bersama dengan Andreas. Bagaimana mereka yang adalah nelayan, Tuhan Yesus ubahkan mereka, panggil mereka, karena apa? Karena Simon juga meresponi panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita semua sudah meresponi panggilan Tuhan? Amin. Kalau saya tanya sekarang, siapa di sini yang sungguh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Tolong angkat tangan. Haleluya, semua percaya ya. Semua kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Amin. Ya. Sama dengan Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus datang ke pantai Danau Genesaret, dia melihat dua perahu. Dan ketika itu dia naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Dan ketika dia naik ke atasnya, Simon usir Yesus enggak? Enggak ya. Simon tidak usir Yesus, malah ketika itu Yesus memerintahkan kepada Simon untuk menolakkan perahu sedikit lebih jauh dari pantai. Dan apa yang dilakukan oleh Simon? Simon melakukannya, betul? Ini bicara tentang penyerahan hidup kita. Ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita bilang Yesus adalah Tuhan, Lord, Tuhan. Seharusnya sama seperti Simon. Perahu kita serahkan kendalinya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sudahkah kita pagi hari ini benar-benar menyerahkan kendali dari hidup kita kepada Tuhan Yesus? Seorang nakoda menyerahkan perahunya untuk dikemudikan atau dikendalikan oleh seseorang, diatur, dipimpin oleh seseorang. Itu hidup dan mati, saudara. Tidak mungkin. Tapi ketika seorang Simon yang adalah nelayan, dia mengizinkan dan dia ikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Saya yakin, ini menggambarkan sebuah penyerahan dari hidup orang percaya. Kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, kita harus benar-benar menerima dia di dalam hidup kita. Dan kita mengizinkan dialah Yesus yang menjadi pemimpin kita. Amin. Nah, setelah kita lakukan, kita terima Yesus semuanya. Saya percaya Bapak Ibu semua udah terima Yesus ya.
Sudah jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, amin. Ya, nah kita izinkan dia untuk memimpin kita. Untuk selanjutnya, Tuhan Yesus mau lakukan apa? Sama di dalam ayat tadi, lalu dia memerintahkan kepada Simon Petrus, tolakkan perahu ke tempat yang dalam. Untuk apa tujuannya? Tuhan Yesus mau menyatakan sesuatu yang besar. Kalau saya tanya, mujizat di Kana itu luar biasa enggak? Air berubah jadi anggur, luar biasa enggak? Kalau enggak luar biasa, wah enggak perlu ada pabrik anggur ya. Tapi Tuhan Yesus sanggup lakukan. Dan ini pun adalah salah satu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Memang dia tidak menjadikan ikan dari tidak ada, mendadak saat itu terus ada. Tapi saya percaya ikan pun bisa diperintahkannya. Dan dia tahu di mana tempat ikan itu sebenarnya berada. Dan inilah yang terjadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di bawah dari ayat ini, Tuhan Yesus menyampaikan kepada Simon Petrus, jangan takut. Ya, mulai hari ini engkau akan menjadi penjala manusia. Nah sekarang kita lihat bagaimana runtutannya dari awal sampai endingnya Tuhan Yesus berkata bahwa engkau menjadi penjala manusia. Sedikitnya ada 5 hal yang saya mau sampaikan buat kita pagi hari ini. Untuk kita bisa belajar bagaimana kita bisa menjadi penjala yang baik, penjala yang benar bekerja di dalam Tuhan. Menjadi penjala manusia yang mendapatkan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Bapak Ibu, kalau engkau mendapatkan makanan yang enak, engkau tahu tempat makanan yang enak, suatu saat ada orang yang kau kasihi dan bertemu dengan engkau dan engkau mau mengajak dia makan. Kemana engkau mengajaknya? Pasti diajak tempat yang enak ya. Betul ya? Bahkan saya kaget ada teman-teman saya beberapa di Jakarta. Dia bilang, oh saya mau makan empal gentong dulu ya katanya. Loh ngapain? Iya makan empal gentong aja. Dari Bogor sampai dia ke Cirebon cuma makan empal gentong. Padahal harga empal gentongnya satu mangkok berapa sih? Tolnya berapa? Bensinnya berapa? Pergi saudara, pergi jam 10-an kurang lebih dia berangkat sampai sana dia makan. Beres dia makan dia pulang lagi sampai Jakarta kurang lebih jam berapa nggak tahu. Ya, cuma untuk empal gentong karena katanya enak diajak sama salah satu teman. Nah kalau kita merasa bahwa Tuhan Yesus adalah anugerah yang terindah yang kita terima, selayaknya kita membagikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita membawa Yesus kepada orang-orang yang kita kasihi. Dan kita bawa orang-orang yang kita kasihi juga kepada Tuhan Yesus. Betul? Itulah yang dikatakan menjadi penjala manusia. 5 hal yang pertama yang saya mau sampaikan, ya, tinggalkan zona nyaman kita. Untuk menjadi seorang penjala manusia yang efektif, yang benar di hadapan Allah, yang sering kali membuat yang membuat menghalangi kita untuk tidak bergerak adalah zona nyaman kita. Kita memang tidak dipenjara oleh jeruji besi. Kita tidak terpenjara oleh misalnya bangunan, rumah dan lain-lain. Tapi kadang orang-orang percaya terpenjara oleh kenyamanannya. Ketika dia jauh dari Tuhan mungkin dia tidak mengalami keberhasilan. Ketika dia di dalam Tuhan dia mengalami perkenanan Allah, penyertaan Allah, ada berkat. Ada anugerah yang melimpah dan dia mulai mengalami berkat-berkat yang besar. Sama seperti di dalam perikop yang tadi kita baca. Ikannya banyak dan ketika ikannya banyak lupa lagi untuk menjaring, menikmati aja. Nah pagi hari ini yang pertama adalah di dalam Lukas 5 ayat yang keempat di sini dikatakan apa? Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bicara tentang ke tempat yang dalam, saudara, mau nangkap ikan yang besar, kita harus berangkat ke laut yang dalam. Setuju ya? Kalau di laut yang tidak dalam mau dapat apa, saudara? Apalagi di selokan. Dapatnya apa? Ikan sapu nanti. Tapi kalau kita mau dapat ikan yang besar, bluefin, tuna, dan lain-lain, kita harus ke tempat yang dalam. Dan ketika kita berangkat ke tempat yang dalam, resikonya pun berlipat kali ganda. Seringkali orang nggak mau ambil resiko. Seringkali orang berpikir, sudahlah, sudah nyaman sekarang. Sudahlah, kita sudah terima Tuhan Yesus. Janganlah terlalu fanatik katanya. Saya mau bilang, saudara, kita bagikan Injil.
Ini ya. Oke, puji Tuhan. Ada penyelamat. Ya. Saudara nggak nginjil pun tetap kita dibilang kafir. Jadi lebih baik all out, ayo udah kepalang. Betul kan? Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dia nggak tahu bedanya kafir sama kafir. Ya. Ya saudara, pagi hari ini seringkali zona nyaman kita lah yang membuat kita terpenjara, yang membuat kita tidak mau bergerak. Kenapa? Nggak mau keringetan. Ya, berapa bulan yang lalu saya berangkat ke Kalimantan Barat lagi. Kami ada bantu beberapa gereja, mentoring kurang lebih 10 gereja di sana. Berangkat ke sana itu sebuah perjuangan memang. Kita lakukan beberapa tahun, tiap tahun kita lakukan. Ya. Baru nyampe aja turun Pontianak panasnya udah lumayan. Begitu perjalanan adem di mobil ya. Begitu jalan nyampe di sana, panasnya luar biasa. Nyambung, berhenti mobil nyambung pakai motor. Udah sampai di tempat di lokasinya, ya kesulitan lagi. Di sana panas dan tidak ada apa-apa. Terima kasih. Iya, yang ini lebih jelas ya. Habis mandi sore. Mau KKR malamnya, habis mandi, saudara mandi di sungai, bla bla bla. Waduh, kebayang saudara kalau saya mandi di sungai, nggak boleh ada yang foto loh saudara. Nanti dikata, wih apaan tuh kuda Daniel? Oh bukan ya. Wih, saya mandi di sungai, beres mandi di sungai, andukan, terus pakai baju lagi, mulai rapi-rapi. Nggak beginilah di pedalaman ya, nggak perlu pakai jas ya, pakai baju kemeja aja yang rapi, batik begitu udah cukup. Tapi masalahnya beres mandi, saya jalan ke tempat pertemuan ya setengah jam. Sampai tempat pertemuan, gobios. Basah lagi bajunya semua. Jadi ya ada staf saya yang bantu bawa perangkat barang-barang kita. Bawa ransel dan lain-lain itu udah siap saudara. Jadi begitu nyampe lokasi, Pak ini baju yang buat khotbah katanya. Yang tadi buat perjalanan. Oh saya kira ya. Ternyata keringatnya luar biasa, panasnya luar biasa saudara. Tapi itu tetap kita lakukan kan. Bayangkan, kalau di Jakarta sih orangnya baik-baik ya, gak kayak di Bogor ya. Saya melayani di Bogor, ada satu daerah yang baru saja minggu lalu kami selalu ditabiskan, satu cabang yang baru ditabiskan. Itu daerahnya juga cukup panas. Jadi ketika kita kebaktian, kita udah beli AC, ada 2 yang cukup besar, masih kurang harusnya 6 mungkin. Tapi 2 yang besar ini kalau jalan pun itu udah bagus. Masalahnya voltasenya 180. Jadi wattnya udah gede, voltasenya segitu, enggak jalan. Bahkan lagi ngomong gini tiba-tiba speaker mati semua. Ya mesti teriak-teriak saudara, makanya ini suara agak serak-serak begini kayak Rod Stewart. Ya, ya kehabisan konser saudara. Ya. Tapi itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan Yesus itu adalah Allah yang luar biasa yang memerintahkan kita untuk membagikan Injil kerajaannya, untuk menyampaikan kabar baik ini. Dan seringkali kalau kita pikir-pikir, ngapain ya capek-capek ya? Saudara pernah nggak terpikir, ngapain pendeta repot-repot bikin gereja, ngurus izinnya dimarah-marah, nyari tanahnya aja susah ya Pak ya? Ngapain? Saya yakin 1000%, 1000 loh bukan 100. Pak Suwito tidak mendapat keuntungan apa-apa dari gereja. Saya yakin Pak Rubin juga tidak mengambil keuntungan dari gereja. Saya yakin. Buat apa kita lakukan? Semata-mata karena kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Semata-mata karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi jemaat dan berani meninggalkan zona nyaman. Ini tidak mudah. Nah sekarang kalau saya kembalikan, tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik ini bukan cuma untuk pendeta, tapi kepada seluruh orang percaya, kepada Bapak Ibu semua. Amin. Berani enggak sekarang bilang sama kanan kirinya, tepak kanan kirinya bilang, perintah menjadi penjala manusia itu untuk Bapak loh, gitu, untuk Ibu. Ayo bilang, berani enggak? Ya, kalau yang di belakang agak-agak begini, pegang jangan ya, gitu. Khawatir, ya. Saya percaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita sungguh meresponi apa yang menjadi kehendak Allah. Tolong ditampilkan lagi. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang 20.
Di situ dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Satu kata di situ dengan jelas, pergilah. Pergi, keluar dari zona nyaman kita, tinggalkan kenyamanan kita. Hari-hari ini menurut saya, maaf, saya pendeta di kampung ya saudara, di Jawa Barat, di Bogor. Tapi Bogor juga udah kurang lebih jadi kayak Jakarta nih sekarang. Kalau gereja nih gak ada AC-nya, orang milih-milih. Dia bilang, gak mau di sana, panas. Padahal berapa menit sih kita ada di gereja? Betul? Tapi kalau gereja hari-hari ini WL-nya gak keren, ya, terus pemain musiknya gak keren, yang khotbahnya gak keren, tempatnya gak keren, bangkunya kayu keras, kantong kolektornya gede gitu ya. Orang mulai mikir, gerejanya gak nyaman, gak enak. Apalagi kalau suruh, ayo ikut kelas, ikut PA, ikut ini, langsung mulai berpikir, ini. Dan survei terakhir yang saya dapat dari teman-teman, gereja yang banyak diminati oleh jemaat itu adalah gereja yang ada di mall. One stop shopping katanya. Jadi pagi dia datang ke gereja, bertobat minta ampun untuk dosanya, ya. Siang jalan-jalan sambil belanja. Ya, padahal sesungguhnya yang Tuhan mau kita pergi meninggalkan zona nyaman. Kita terlalu dininak bobokkan. Ayo Bapak Ibu, siap menerima panggilan Allah? Mari dan ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Siap? Siapa yang mau meresponi panggilan Tuhan? Tolong angkat tangan. Yang gak mau jangan. Yang angkat tangan aja, yang mau aja yang angkat tangan. Kok gak angkat tangan? Ayo saya hitung sampai 3, angkat tangan ya. 1, 2, 3. Mau ya? Tengok kanan kiri bilang. Tengok kanan kiri bilang, bener ya gitu. Jangan cuma angkat tangan maksudnya. Ya. Oke, tolong klik berikutnya. Di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima, jangan lupa bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Tabur kebenaran firman Allah dan firman Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Ya, siapapun itu orangnya, jangan saudara pikirkan. Percayalah, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan akan lakukan apa yang menjadi bagiannya. Tolong klik berikutnya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Perhatikan, tadi ayat yang sebelumnya kita baca, tolakan perahu atau pergi perahunya bawa ke tempat yang dalam dan tebarkan jala di situ. Bicara tempat yang dalam, saya boleh menerjemahkan, tingkatkan kapasitas kita. Tuhan tidak akan pernah mempercayakan sesuatu yang besar kepada kita kalau kita tidak dapat dipercaya dalam perkara-perkara yang kecil. Tapi kalau kita bisa dipercaya dalam perkara yang kecil, jadi usher dengan begitu setia, jadi greeter, salamannya juga mantep, senyumnya juga luar biasa. Shalom. Pasti beda. Tapi kalau jadi usher aja, jadi greeter, salamannya shalom. Shalom. Saya pernah datang ke sebuah gereja, greeternya di depan kasih salam, shalom Pak Pendeta sambil gunting kuku. Ya, saya kaget banget, ada mani pedi di sini. Ya, di pintu masuk pula. Ya. Ayo, kalau kita excellent, kita bisa berikan yang terbaik, pasti Tuhan akan berikan yang lebih baik buat kita. Kepercayaan lebih besar lagi. Ya, bertolak ke tempat yang dalam di sini, tinggalkan zona nyaman, ciptakan kesempatan. Karena di tempat yang dalam tentunya ikannya lebih banyak, kesempatannya lebih banyak. Tingkatkan kemampuan kita, minta hikmat sama Tuhan. Bawa dalam doa terus. Amin. Yang penting ada willingness dari kita. Ada kebersediaan untuk kita meninggalkan zona nyaman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan andalkan pikiran manusia. Ya, di dalam Lukas 5 ayat 5a di situ dikatakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Simon udah bilang, dia yang adalah nelayan, dia sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan bekerja keras. Dia sepanjang malam, bukan 2 jam tadi, saya udah tebar jala guru.
tapi jalannya bolong-bolong sih. Sekarang jalannya udah dibenerin, gak begitu ya? Di sini dikatakan, telah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi kami tidak menangkap apa-apa. Tapi Tuhan Yesus suruh dia tebarkan jala. Harusnya dia sebagai nelayan, dia bisa komplain sama Tuhan. Wait, Tuhan Yesus, sorry, guru, sorry. Anda tukang kayu, saya nelayan. Anda tahu apa ikan? Ya, belum tentu tahu kan? Tapi Simon tidak berdebat kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mengandalkan pikirannya, walaupun dia yang lebih tahu. Dan seringkali kita manusia membatasi Tuhan. Kita berpikir, oh jangan, kamu tidak punya karunia. Tadi saya sampaikan pagi, tahun 99 saya pernah mau merintis satu tempat untuk pelayanan. Ada satu orang hamba Tuhan bilang sama saya, jangan Pak Satria jangan ke sana, dia bilang. Kenapa? Saya bilang, Pak Satria nggak punya karunia kerasulan. Dalam hati saya, kenapa perlu kerasulan ya? Buat saya, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sisanya itu urusan Tuhan. Jadi waktu itu saya terpukul, saya berdoa dan saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak punya karunia kerasulan. Terus maksudnya gimana Tuhan? Apakah saya tidak layak untuk melakukan perintisan di sana? Tapi Tuhan bilang, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Waktu itu saya tetap jalan, ngotot. Saya jalan di situ, saya mulai dengan ternak jangkrik, saya mulai dengan mengajari bikin telur asin, belajar baca, terus saya bawa orang ngajar jahit. Ya, segala macam kita pakai untuk jadi jembatan. Lama-lama terus bertumbuh dengan orang-orang, bertambah-tambah dengan orang-orang yang diselamatkan, yang percaya. Mereka terima Yesus, percaya Yesus, bertambah. Lama-lama rumah yang paling besar di kampung itu kita pinjam untuk kebaktian, udah gak muat lagi. Lama-lama beli tempat, lama-lama jadi gereja. Dan itu salah satu cabang yang pertama dari yang ada, yang saya gembalakan. Kalau waktu itu saya berpikir secara manusia, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Sekolah memang udah lulus, tapi sekolah tinggal sekolah, saudara. Karena teori dengan praktek itu biasanya berbeda. Ya, ketika kita jalanin, kita lakukan, dan ternyata sama seperti Simon Petrus. Walaupun dia sudah sepanjang malam menebar jala dan dia tidak mendapat apa-apa. Dia tidak mengandalkan pikirannya. Tuhanlah yang bekerja. Tuhanlah yang akan melakukan mujizat. Di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Banyak orang bersandar kepada pengertiannya dengan ukurannya. Jangan menginjil, nanti kita dijahatin loh. Jangan bicara tentang Yesus, nanti kita dibilang kafir. Ya, jangan bicara tentang Yesus lah pokoknya, nanti kita dianiaya. Padahal kita diem pun tetap dianiaya. Dianiaya bilang apa? Cina lu katanya. Ya. Apapun itu sebetulnya jangan pernah kita takut karena pikiran kita yang udah membelenggu kita. Sama dengan zona nyaman tadi, pikiran kita pun bisa membatasi kita dan membatasi kuasa Allah. Tolong klik berikutnya. Di dalam Roma 11 ayat yang ke-33, di situ dinyatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Gak ada. Tuhan yang maha tahu dan dia tahu apa yang dia kerjakan. Dia tahu siapa kita ini, kekuatan kita lemah. Di Wahyu dikatakan. Tapi ketika Tuhan ada di dalam diri kita, ketika Tuhan bekerja dalam diri kita sanggup melakukan perkara yang besar. Berapa banyak Bapak Ibu yang sungguh percaya? Pagi hari ini saudara, yang kedua tadi, ya, jangan andalkan pikiran kita. Yang ketiga, bertindak sesuai dengan ketaatan. Ya, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi kami tidak menangkap apa-apa. Lalu sambungannya, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini satu sikap submission spirit, hati yang mau tunduk, yang mau taat kepada Tuhan. Ini enggak mudah saudara. Tapi Simon Petrus yang adalah nelayan, menaruh pikiran kepandaiannya, menaruh kemampuannya, menalar dan lain-lain. Dia taruh di bawah kehendak Tuhan. Dan kita tahu, dia lakukan. Akhirnya dia tebar jala juga, karena Tuhan Yesus yang memerintahkan. Pagi hari ini, Tuhan Yesus sudah memerintahkan kita. Apakah kita mau menebarkan jala juga? Apakah kita membagikan Kristus?
kepada orang-orang di sekitar kita? Amin. Saya jadi dipelototin nih Pak. Ya, ayo saudara, aktif. Karena Tuhan juga minta pergilah. Kita harus aktif. Jangan tunggu ya, nanti saya kirim jiwa. Enggak. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Ada tindakan aktif dari kita. Ya, di dalam Galatia 2 ayat 20a di situ dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bicara tentang ketaatan, kita harus sadari bahwa hidup yang kita punya ini sebenarnya bukan milik kita. Darah Yesus sudah menebus kita dari dosa-dosa yang harusnya kita terima dalam maut, tapi Dia yang ampuni kita. Harusnya kita sadar apa yang ada dalam diri kita itu buat Tuhan. Makanya hiduplah dalam ketaatan. Kalau saya kasih gambaran anjing di situ, bukan berarti menyamakan saudara dengan anjing atau saya dengan anjing. Tapi saya mau sampaikan, kita perlu belajar banyak juga dari anjing ya. Siapa di sini yang punya anjing? Kalau anjing disuruh diam, dia diam enggak? Diam. Kalau manusia, diam? Kadang-kadang kagak diam. Ya, anjing lebih setia kadang-kadang. Ya. Kalau Tuhan yang nggak pulang, dia tungguin terus. Betul kan? Dia cari terus. Setia. Kadang-kadang manusia kurang setia. Apalagi kalau uang sakunya kurang. Apalagi kalau kehidupannya nggak harmonis. Susah setia. Makanya hari-hari ini ada yang bilang, kadang manusia kalah sama golden retriever. Ya, binatang kadang lebih setia. Tapi saya percaya di tempat ini nggak ada yang seperti itu. Ya. Setia, taat kepada Tuhan. Lakukan apa yang Dia mau. Amin. Walaupun kita pikir kita tidak mampu, walaupun kita pikir aduh Tuhan gimana caranya, pokoknya lakukan apa yang menjadi bagian kita. Katakan kebenaran firman Allah, sisanya Tuhan yang akan lakukan. Ya, yang keempat, bekerja sama, saudara. Dalam memenangkan jiwa ini tidak bisa seorang diri. Tidak bisa kita sendiri terus untuk kita dan semuanya untuk kita, bukan. Ya. Dalam memenangkan jiwa sama seperti di contoh yang Tuhan Yesus sudah berikan. Ketika ikan banyak itu ditangkap dan mereka tarik dan jala mereka mulai koyak. Di situ dikatakan apa? Simon Petrus memberi kode kepada Yohanes dan Yakobus teman mereka untuk datang membantu mereka. Dan mereka akhirnya mengisi kedua perahu itu hingga hampir tenggelam. Karena apa hampir tenggelam? Karena ikannya banyak. Dua perahu hampir tenggelam. Kalau satu perahu tenggelam benar. Terkadang hari-hari ini saudara, ya banyak gereja berusaha mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Jemaatku, jemaatku, jemaatku. Padahal jemaat Tuhan, belum ada seorang pendeta yang mati buat Tuhan. Ya, tapi Tuhan kita sudah mati buat kita semua. Amin. Belum ada pendeta yang mati buat jemaatnya. Dalam arti mati terus buat mengampuni dosa gitu kan gak ada ya. Tapi Tuhan kita udah mati buat seluruh jemaat. Bahkan mereka yang belum percaya. Jemaat adalah kepunyaan Tuhan. Oleh karenanya kita perlu bekerja sama. Ya. Mereka memberi isyarat dan dua perahu datang dan diisi hampir penuh, hampir tenggelam bahkan. Ini bicara kepada kita. Buat sebuah kesempatan dalam pelayanan. Bekerja sama beberapa orang. Ayo. Jangkau keluarga kita, berdoa bersama sepakat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita menjadi orang benar dan kita yakin doakan, pasti Tuhan jawab. Amin. Kalau dua orang sepakat meminta sesuatu, Tuhan berikan. Firman-Nya bilang begitu. Jadi kita perlu kerjasama saudara. Bersama dengan gereja-gereja lain saya percaya. Gereja Bethel Indonesia berapa waktu yang lalu, Pak Jokowi meminta ketemu Pak Japarlin bersama pengurus dari GBI. Pak Japarlin menerima telepon dari protokoler istana dan beliau sampaikan, kami tidak meminta waktu untuk audiensi dengan Pak Presiden katanya. Tapi Pak Presidennya yang bilang sendiri, dari pihak kepresidenan yang bilang sendiri, bukan Pak, Bapak memang tidak minta, tapi Pak Jokowi yang mau ketemu dengan para pimpinan GBI. Wah, sebagai GBI bangga ya Pak ya. Hebat ya. Hebat dong kita sinode kedua terbesar. Hebat. Tapi dengar baik-baik. Kalau kita tidak menjaga hidup kita. Kalau kita tidak mau bekerja sama. Kita sinode kedua terbesar.
makin besar, makin susah ngaturnya. Ya, Pak Suwito ya. Kalau kita ngurus warung gampang ya Pak ya. Ngurus segede Indomaret udah makin sulit. Ngurus Lotte Mart lebih susah lagi. Apalagi kalau ada di seluruh Indonesia, pasti punya cerita yang berbeda. Ya kan? Padahal ngurus warung aja susah. Kita perlu kerjasama untuk memenangkan Indonesia. GBI akan menjadi berkat buat banyak orang kalau kita bersedia bekerja sama. Karena sesungguhnya jemaat yang dipunyai adalah jemaat Tuhan. Jangan lagi kita bilang curi domba. Tidak ada yang curi-curi. Ya, dombanya aja yang nakal. Ya, yang ketawa pasti nggak melakukannya. Ya, dombanya yang jalan-jalan kemana-mana karena rumput tetangga lebih hijau katanya. Begitu kan? Ya, kita perlu kerjasama dalam memenangkan jiwa, berdoa bersama. Ya, di dalam ayat Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua dari mana? Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Terus kita di mana? Kita hanya hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Kalau kita punya pemikiran seperti ini saudara, maka yang kelima adalah motivasi yang benar. Kita punya hati yang benar di hadapan Allah. Saya percaya kita akan menjadi pemenang jiwa yang efektif. Kita akan menjadi penjala manusia yang efektif. Kalau kita juga benar di hadapan Allah hatinya. Tapi kalau hati kita nggak benar, hidup kita tidak benar, kita tidak akan pernah menjadi teladan dan tidak ada orang yang bisa kita bawa kepada Tuhan. Berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Selalu pertanyaan ini saya tanyakan juga. Dan berapa banyak jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Kalau 10 tahun, 10 jiwa adakah engkau bawa? Belum tentu. Ya, oh maaf Pak, saya 200 Pak. Ya, 200 datang, 210 keluar. Jangan ya. Ayo saudara, kita harus punya hati yang benar. Dalam Lukas 5 ayat yang ke-10 di situ dikatakan apa? Ya, maaf yang tadi yang sebelumnya Lukas 5 ayat yang ke-10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan. Ini luar biasa saudara. Kalau saya jadi Simon waktu itu, saya dengan otak bisnisnya, yang gak tahu kalau Pak Suwito ya, atau kalau kita sama-sama gimana gak tahu ya. Ya mungkin saya akan bilang sama Tuhan Yesus, kita buka usaha baru ya. Ya, nanti saya sediakan perahunya, Tuhan Yesus yang tunjuk di mana tebar jalanya. Nanti saya angkat. Biar nanti Yakobus, Yohanes pakai cold storage. Dia nyediain tempat pendingin buat nampung ikan. Packaging nanti kita ekspor kemana-mana. Termasuk ke Indonesia. Mungkin kalau kita dapat berkat seperti mereka. Mungkin karena 2 perahu hampir tenggelam dengan cara yang luar biasa. Dan itu Tuhan Yesus yang tunjuk. Luar biasa kan? Kita akan join venture sama Tuhan Yesus bilang, bos 50-50 ya bos. Mungkin kita berpikir seperti itu. Kenapa? Karena otak kita ini seringkali ke materi. Tapi lihat apa yang terjadi. Simon Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes. Di situ dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Pertanyaannya tuh ikan siapa yang ngurus? Orang lain. Ya. Makanya banyak sekarang hamba-hamba Tuhan, dia melayani Tuhan all out bisnisnya, pasti ada yang urus. Ya, pasti Tuhan yang akan tolong semuanya. Hari-hari ini saudara, miliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak punya motivasi yang benar, apapun yang kita kerjakan, itu akan menjadi salah. Tapi kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, maka berkat-berkat yang kita terima akan menjadi berkat yang memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya hati yang benar, apapun yang kita terima justru akan membuat kita menjadi terpuruk, menjadi menjauh dari Tuhan. Ya, tolong klik berikutnya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mazmur 62 ayat 10b, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Tadi pagi saya waktu jalan ke sini,
Tiba-tiba di arah berlawanan di tol, itu ada mobil-mobil sport lagi ke arah Bogor. Rombongan, larinya kenceng, suaranya kan bagus ya. Gitu, waduh seru. Ya namanya laki-laki kan ngelihat mobil kayak gitu kan seneng ya. Waduh keren-keren semuanya ngebut gitu. Wah coba saudara, kalau kita parkir misalnya ya di Glodok gitu. Bawa mobil begitu, parkir di Glodok, saudara enak nggak ninggalinnya? Enak nggak? Sedikit banyak mikir ya, betul kan? 7M ditaruh di Glodok, apalagi dulu banyak beca, sekarang ada sepeda itu kan, gudeng, terus dia meleset, bret aja. 7M lecet dibenerinnya nggak bisa sampai goceng tuh, beda tuh, ya. Kalau Xenia Avanza lecet sampai goceng, cukup itu, bawa ke Bogor. Ya, itu udah yang biasa Astra klaim itu pabriknya, bengkelnya, maksudnya saya ada rekanan, ya. Kalau mobil mewah begitu nggak cukup itu. Dia tahu yang harusnya Sapego juga jadi Sacapgot ya, jangan-jangan. Gara-gara apa? Gara-gara gambar kuda jingkrak di depan. Betul kan? Coba, biar bagaimana loh saudara, ya di mana hartamu berada, hatimu berada, itu benar itu. Makanya kita harus belajar mengendalikan hati dengan benar. Ya, tahun berapa ya? Tahun 90 berapa gitu saudara. Suatu saat saya mau pergi keluar kota, ada pertemuan di GBI lah ya. Pas mau pergi mobil saya rusak, mogok. Waduh mobil Eropa lagi. Aduh repot, dalam keadaan repot gitu. Saya tanya bengkel ke jemaat, biasa bawa kemana nih? Ini kalau nggak harus dibawa ke Jakarta ya, BMW ya. Harus bawa ke Jakarta. Jemaat saya bilang, udah Pak, jangan pakai itu Pak. Bapak itu nanti saya yang urus, Bapak pakai mobil saya. Wah, dalam hati saya puji Tuhan nih, dikasih pinjem dulu dah. Jadi saya nggak repot, bisa tetap berangkat. Begitu dianterin, itu mobil masih seger, wangi semuanya. Baru kemarin datang. Plat nomor baru lengkap semuanya. Jadi begitu naik, 520. Begitu duduk, aduh enak banget saudara. Nyaman. Ke Bandung pakai itu. Nyaman. Ya. Pertemuan berjalan dengan baik, tapi kalau mau pertemuan saya mikir parkirnya di mana ya? Parkirnya di situ kurang aman, di sebelah sini aman. Wah, cari yang aman. Ya, udah beres aman. Begitu pertemuan mikir, tuh mobil ada yang nyenggol nggak ya? Mobil ada yang nyenggol nggak ya? Ya, begitu istirahat saya ke tempat parkir, pura-pura ngambil sesuatu di dalam mobil. Padahal sambil mau ngambil saya keliling, ada yang nyenggol nggak ya? Pertama mobil mahal, kedua mobil orang. Ya kan, repot mobil orang, punya belum ngeganti udah. Betul kan? Ya udah, beres dari situ. Ada temen ngajak, Pak kita ke Pasir Kaliki Pak katanya. Hah, ngapain? Itu ke Gardu Jati, bukan Pasir Kalikinya ya. Gardu Jati, kita makan ronde katanya. Wah, saya bilang, yang kepikir sama saya pertama tau gak apa? Macet sama parkirnya, takut kesenggol. Aduh, stres saudara. Gak bisa, saya gak cocok ya. Waktu itu akhirnya begini. Ini mau makan di sini atau mau bawa ke hotel aja? Saya bilang, kita bawa ke hotel aja deh. Takut panas di dalam, soalnya ya. Ya, kita bawa ke hotel aja. Istri saya yang turun ambil, padahal saya ngejagain mobil. Satpam. Ya, bayangin, di mana hartamu berada itu di situ hatimu berada. Makanya saudara, kita harus jaga, jangan bilang, oh aku sudah kuat, Kuatnya segimana? Makin mahal beda tuh. ya maaf kata ya. Mungkin kalau cuma ngejagain yang biasa-biasa sih kuat begitu. Tapi begitu mobilnya 7M lumayan juga ya. Ya. Nah, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ingat baik-baik bahwa hidup kita ini bukan soal makanan minuman. Hidup kita ini bukan cuma soal apa yang kita punya. Ya, hidup kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Oleh karenanya, kalau kita mau jadi penjala manusia yang efektif, kita harus punya hati yang benar. Semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Amin. Benar gak nih? Ya. Ada satu jemaat bilang, semua kan milik Tuhan. Ya, jadi kalau saya bawa laptop dari gereja, itu kan laptop Tuhan Pak. Saya bilang, boleh kamu bawa. Jangankan kamu bawa, istri saya yang bawa aja, saya tangkap dia.
apalagi kamu yang bawa. Ya, jadi memang kadang-kadang nekat ya. 5 hal ini saudara. Pagi hari ini kita belajar. Yang pertama, untuk menjadi seorang penjala manusia yang efektif, yang benar, keluar dari zona nyaman. Kita harus rela bayar harganya. Karena Tuhan yang memerintahkan kita, pergi jadikan semua bangsa muridku. Amin. Yang kedua, jangan andalkan pikiran kita. Oh Pak, belum sekolah Alkitab. Oh Pak, saya nggak punya titel pendeta. Oh Pak, saya nggak punya ini. Jalan aja pokoknya, beritakan firman. Dan firman tidak akan pernah kembali sia-sia. Itu aja tugas kita. Yang ketiga, bertindak sesuai dengan ketaatan. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Jangan tawar-tawaran. Sama seperti Simon ya. Yang keempat, bekerja sama. Ingat, itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, miliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Maka hidup kita akan berbeda. Ya. Mau keluarga kita semua dimenangkan? 1 orang diselamatkan, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Berapa banyak keluarga kita, saudara kita yang mungkin dekat jauh, yang belum dimenangkan. Pagi hari ini kita bawa mereka semua dalam doa. Mari kita berdoa.